Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismo, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum. Sampai saat ini, masih serasa tidak percaya. Seorang mantan penguasa 10 tahun jadi orang nomor 1 di negeri berpenduduk lebih dari 200 juta, menjejakkan kaki di pelataran kantor kepolisian. Bukan untuk menerima penghargaan, tapi justru membuat pelaporan atas kasus hukum yang saat ini terus membayangi. Di tengah upaya proses peradilan gugatan ijazahnya, Jokowi bertindak cepat. Seolah tidak ingin kehilangan momen, Jokowi tidak lagi mempercayakan pada para pengacara atau tangan-tangan kekuasaannya di pemerintahan. Jokowi datang sendiri. Sebagai rakyat biasa, kita pun hanya bisa mengelus dada. Senaif inikah sosok yang pernah diagung-agungkan dulu sebagai pemimpin merakyat? Kehadiran Jokowi di kantor polisi seolah menjadi pembuktian bahwa buntunya pembuktian ijazah Jokowi semasa masih menjabat selama ini tidak lain adalah atas intervensi Jokowi sendiri atas tangan-tangan kekuasaan di lembaga peradilan. Jokowi tidak menginginkan ada proses peradilan yang legitimate, fair dan adil buat semua. Maka yang menjadi pertanyaan adalah apa sesungguhnya yang membuat Jokowi berupaya menghalang-halangi proses pengadilan? Apa sesungguhnya yang membuat Jokowi seolah ketakutan? Mari kita ulas di video ini. Isu Jokowi menggunakan ijazah palsu mulai berembus sejak tahun 2019 di masa periode kedua Jokowi menjabat sebagai presiden. Umar Khalid Harahap, warga Kampung Mede, Bekasi, Jawa Barat mengunggah ijazah SMA Jokowi di Facebook. Salah satu yang disorot Umar kala itu adalah penggunaan stempel di ijazah SMA Jokowi, tertera SMA 6 Surakarta. Menurut Umar, ijazah Jokowi palsu, karena SMA 6 Surakarta baru ada tahun 1986. Sedangkan Jokowi lulus SMA tahun 1980. Umar pun ditangkap polisi dan isu ijazah palsu Jokowi pun menguap. Tahun 2022, Bambang Tri mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kali ini yang disorot bukan hanya ijazah SMA, namun termasuk ijazah S1 Jokowi yang juga menurut Bambang Tri palsu. Sama seperti kejadian pertama, pelapor Bambang Tri juga mengalami nasib yang sama. Bambang Tri dipenjara. Tahun 2024, sebanyak 3 kali gugatan ijazah Jokowi didaftarkan ke pengadilan oleh Egy Sujana dan kawan-kawan namun alih-alih diproses, kesemuanya justru ditolak pengadilan. Dan teranyar, tahun 2025 ini, gugatan ijazah Jokowi kembali diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta? Kronologi dari masa ke masa gugatan ijazah Jokowi ini membuktikan bahwa sejak Jokowi masih menjabat sudah ada sekelompok orang yang menginginkan agar ijazah presiden kala itu diadili dan dibuka ke publik. Sayangnya, upaya itu selalu kandas di jalan. Kemajuan gugatan terbaik hanya di tahun 2022. Saat itu proses peradilan pertama sempat digelar di pengadilan. Namun saat pengadilan kedua akan digelar, Bambang Tri sebagai pelapor justru duluan ditahan polisi. Pengacara Bambang Tri pun akhirnya menarik laporan. Indikasi upaya menghalang-halangi proses pengadilan pun berhembus di kalangan kelompok penggugat ijazah. Mereka menuding bahwa penangkapan Bambang Tri adalah upaya kriminalisasi agar proses peradilan ijazah Jokowi tidak berjalan. Sekarang di tahun 2025 ini ketika sudah semakin banyak orang yang terlibat termasuk para akademisi dan pakar ahli teknologi, Jokowi akhirnya menampakkan diri membuka mata publik bahwa ternyata apa yang dituduhkan kelompok penggugat ijazah Jokowi selama ini bahwa Jokowi tidak menginginkan adanya proses peradilan terbukti. Ya, bukan lagi melalui para relawan dan pengacara, Jokowi melaporkan sendiri orang-orang yang berada di balik upaya pembuktian keabsahan ijazah Jokowi. Upaya Jokowi ini tentu saja mengundang tanda tanya publik, tidak terkecuali mantan Ketua KPK, Abraham Samad. Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismo, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum. Karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Jokowi melaporkan dugaan ijazah palsunya ke Polda. Nah, berarti Presiden Jokowi melakukan pembungkaman gitu, Bang? Iya, jadi Presiden Jokowi ini bukan rakyat biasa ya. Dia mantan presiden yang 2 periode. Oleh karena itu dia harus bertindak sebagai seorang negarawan. Tindakan seorang negarawan itu haruslah bisa diteladani, harus bisa dicontoh. Dan tindakannya itu harus memberi nuansa kearifan dan kebijaksanaan. Seharusnya sebagai seorang mantan presiden,
tidak elok rasanya Pak Jokowi melaporkan Roy, Rismon, Tifa, dan Fadila. Karena apa yang disampaikan orang-orang ini adalah salah satu bentuk kritik yang membangun, yang konstruktif, bukan pernyataan-pernyataan yang sifatnya destruktif. Jadi kalau pernyataan yang sifatnya destruktif menimbulkan huru-hara, dan huru-hara itu betul terjadi, itu yang bisa dilaporkan. Kalaupun cuma potensi huru-hara, itu juga orang nggak boleh dilaporkan. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi, ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Tapi kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi yang tidak elok, yang memalukan, maka orang tidak akan pernah mengingatnya. Gitu. Jadi sebaiknya laporan ini tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Ataupun kalau Pak Jokowi bersikeras melanjutkan laporan ini, maka seharusnya, lagi-lagi seharusnya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, tidak punya dasar untuk menindaklanjuti laporan ini. Karena pertama saya lihat, ya, laporan itu pasal-pasal yang ditujukan itu tidak tepat, ya, kira-kira seperti itu. Sebagai orang yang lama berkecimpung di dunia hukum dan sebagai orang yang punya latar belakang penegak hukum. Bukan hanya soal sikap kenegarawan. Jokowi seharusnya juga memahami etika hukum. Jika Jokowi yakin bahwa ijazahnya asli, maka biarkan pengadilan ijazah selesai terlebih dahulu. Pada saatnya nanti jika pengadilan sudah memutuskan bahwa ijazah Jokowi benar-benar asli, barulah Jokowi melakukan tuntutan balik. Apa yang dilakukan oleh Jokowi saat ini melaporkan orang-orang yang mempertanyakan keaslian ijazahnya di tengah upaya pengadilan yang sedang berlangsung justru akan menimbulkan sikap skeptis di tengah masyarakat. Orang-orang yang selama ini masih berada di posisi netral akan mulai bertanya-tanya. Ada apa dengan sikap represif Jokowi pada para pengkritiknya? Apakah sikap ini dilandasi oleh ketakutan seorang Jokowi seolah benar dia menyembunyikan sebuah rahasia besar dan Jokowi takut rahasia itu akan terbongkar?